Bibi, bagaimana? Aku hebat kan? Baiklah, Bibi mengaku kalah. Cepat berteduh, anak nakal. Cian Qian benar-benar jenius langka. Sayangnya kami perempuan tidak boleh belajar silat. Cian Qian? Hah? Ini pemberian Bibi. Terima kasih, Bibi. Pinggang melambangkan keluarga kita, identitas pendekar. Sebuah pinggang, satu semangat. Mulai sekarang, kamu hidup dengan semangat itu, menjadi manusia. Baik, Bibi. Tadi Yang Miao ada di sini, cari dia di sekeliling. Sepertinya aku sudah diawasi sejak lama. Kamu sembunyi di sini, jangan keluar. Bibi, kita punya 2 tinju. Pukul saja. Cari kakek dan ayah. Kekanak-kanakan, hukum keluarga tidak pandang bulu. Kamu tidak boleh bocorkan bahwa kamu bisa silat keluarga. Bibi. Di mana Yang? Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Yang Miao menghina hukum keluarga terbukti bersalah. Apa kau mengaku? Mengaku apa? Kenapa perempuan tidak boleh belajar silat? Kurang ajar, perempuan tidak boleh belajar silat, itu hukum leluhur. Ketua klan, ini putrimu. Apa katamu? Mohon ketua klan tegakkan hukum. Mohon ketua klan tegakkan hukum. Mohon ketua klan tegakkan hukum. Ayah. Kau tahu kenapa pedang punya sarung? Pedang bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyembunyikan. Jika tidak bisa disembunyikan, akan berdarah. Kakek! Kakek? Kita semua keluarga Wijaya. Kenapa tidak boleh belajar silat? Pergi, kusuruh kau pergi. Aku tidak butuh kau membelaku. Budi Wijaya, bawa putrimu pergi. Bibi! Yang Miao belajar silat diam-diam melanggar larangan. Menurut hukum keluarga Wijaya, putus urat tangan dan kaki. Dikurung seumur hidup. Bersinai. Berhenti, kukatakan. Mau lari kemana? Lari lagi dong, kenapa nggak lari? Kamu. Kalah lari ya? Bibi. Jangan takut, ada aku di sini. Ini depan rumah keluarga Wijaya, pikirkan konsekuensinya. Berani ganggu kakakku. Kami takut sekali. Dulu keluarga Wijaya berkuasa. Kami 4 keluarga tidak berani. Sekarang Bambang Wijaya sudah tua. Keluarga Wijaya tidak punya penerus. Kamu masih mau mengancamku? Beginilah merayap lewat sini, aku akan lepaskan kamu. Keterlaluan. Ayo merayap. Lepaskan aku. Dulu kalian sombong sekali kan? Hebat ya? Lepaskan aku. Ayo merayap. Orang keluarga Wijaya cepat lari. Kamu siapa? Ayah. Cepat ikut aku. Ketahuan belajar jurus keluarga Wijaya diam-diam, kamu akan dapat masalah. Kawan kamu belajar diam-diam tinju keluarga Wijaya. Berani juga di depan rumah berkelahi dengan orang. Kamu sungguh berani banget ya. Untung aku datang tepat waktu Chang Yu tidak mengenalimu. Ayah aku. Aku selama ini belajar diam-diam. Apa? Kamu lupa aturan keluarga Wijaya? Perempuan belajar tinju akan seperti apa akibatnya? Kamu lupa dulu bibimu karena... Aku tidak terima. Meskipun aku perempuan, tapi aku tidak kalah dengan laki-laki. 4 laki-laki tadi. Bukannya berhasil aku kalahkan? Jangan keras-keras. Asalkan aku berhasil belajar tinju sama bisa untuk keluarga Wijaya mengharumkan nama leluhur, nanti aku pasti akan menghapus aturan keluarga sialan ini. Kamu. Ya, seorang anak kecil, apa yang kamu tahu? Kamu pikir ilmu bela diri semudah itu dipelajari? Kamu tidak mengajar bagaimana aku tahu mudah atau tidak. Hari ini aku akan membuatmu putus asa. Kemarilah, ini batu besi hitam untuk uji kemampuan keluarga Wijaya. Dengan kemampuanku hanya bisa memecah satu sudut. Dengarkan. Pikiran selaras dengan napas selaras dengan tenaga. Tenaga dari tanah. Begitu dilepaskan sampai. Kamu coba.
Sudah. Tinju keluarga Wijaya kuat dan berat bercorak jalan yang keras dan tak tertandingi. Tubuhmu kecil dan kurus, bukan bahan yang cocok. Aku. Kamu soal belajar tinju jangan dibahas lagi ke depannya, apalagi berkelahi dengan orang. Kalau tidak, siapapun tidak bisa melindungimu. Apa yang terjadi sampai membunyikan lonceng kelenteng? Ayah aku juga mau pergi. Kamu diam di sini, berefleksilah baik-baik, jangan pergi kemanapun. Kamu tidak mengizinkanku pergi. Aku tetap akan pergi. Bapak, Kumpulkan semua orang. apa yang terjadi? Kakek. Ada apa? Orang. Ikat kian-kian. Kakek-kakekku, lepaskan. Lepaskan aku. Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Kian-kian. Belajar jurus diam-diam tidak termaafkan. Kau mengaku atau tidak? Bapak, Sudah belajar ya sudah. Aku kian-kian berani berbuat dan berani mengaku. Bapak, semua ini semua salahku sendiri. Yang harus dihukum adalah aku. Bapak. Mohon Bapak menghukumku. Kau sengaja melanggar. Menurut hukum keluarga 100 pukulan tongkat boleh sampai mati. Kakek, peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Aku sendiri yang belajar diam-diam. Diam kau. Bapak, aku rela menerima semua hukuman, hanya minta Bapak memberi maaf pada Kian-Kian. Diam. Kau tega demi seorang putri yang melanggar aturan keluarga, mengabaikan leluhur keluarga Wijaya, tak peduli? Aku tidak berani. Di sini ada altar leluhur. Aku ingin kau sendiri memotong urat tangan dan kakinya, membersihkan dosamu. Bapak, Kian-Kian adalah anak kandungku sendiri. Asalkan kau sendiri masih menganggap kau adalah anggota keluarga Wijaya, angkatlah pedang itu. Bapak. Ayah. Tangkap mereka. Siapa yang berani? Budi Wijaya, mau apa kau? Ayah, sudah 12 tahun. Setiap malam aku selalu bermimpi tentang Yang Miao. Tatapan matanya yang penuh kebencian. Adikku jatuh keadaan seperti ini, itu semua salah kita. Hari ini, aku tidak akan membiarkan putriku mengikuti jejak Yang Miao. Kau tahu apa yang kau lakukan? Apa kau mau keluar dari keluarga Wijaya? Ayah, aku lahir sebagai anggota keluarga Wijaya dan akan mati sebagai bagian dari keluarga Wijaya. Tapi hari ini, aku tidak akan menyerahkan putriku padamu, asalkan Kian-Kian bisa keluar dengan selamat. Bunuh atau siksa, aku rela kau perlakukan sesukamu. Ayah, kau ikut aku. Jangan buat masalah. Ayah akan mengantarmu keluar. Kalian minggir. Budi Wijaya. Asalkan kalian ayah dan anak berani melangkah keluar pintu ini, hari ini aku, Bambang Wijaya, tidak akan menganggap kau sebagai anakku. Ayah, maafkan anakmu yang durhaka. Kakak lama tidak bertemu. Kakak, papan namamu ini aku tidak suka, aku ganti dengan yang baru. Yang Lausan. Akhirnya kamu datang. Ayah, Sudah jam berapa ini? Musuh besar ada di depan mata, pergi atau tinggal. Kamu sendiri yang putuskan.
Bambang Wijaya. Kami datang hari ini untuk memintamu menyerahkan posisi ketua klan kepadanya. Kamu, Bagaimana jika aku tidak setuju? Kakak, apakah kamu berhak berkata begitu? Hanya dengan anak-anak di sekitarmu yang masih hijau dan belum dewasa. Bambang Wijaya. Jika mundur 10 tahun aku yang Tailai pasti akan menghindar darimu. Sayangnya kamu sudah tua, tidak berguna lagi. Bukankah kamu paling menghargai hukum klan? Kudengar demi hukum klan kamu bahkan rela meninggalkan putri kandungmu. Hei, bagus sekali. Kalau begitu aku beri kamu kesempatan ini. Menurut hukum klan, yang menang dalam pertarungan menjadi ketua klan asalkan anggota keluarga Wijaya yang hadir bisa mengalahkanku. Dan 3 muridku ini, aku yang Tailai akan segera berkemas dan pergi. Kalian keluarga Wijaya. Siapa yang pertama naik panggung? Saya yang Changyu. Aku mau lihat. Apa kemampuan kalian? Aduh, Kakak kamu, anak muda keluarga Wijaya ini juga tidak bisa ya? Kak. beberapa orang ini punya kungfu yang luar biasa. Kakekmu dan mereka mungkin bukan tandingan. Ayah harus pergi bantu kakek. Jika menang melawan mereka, maka kakek akan melepaskanmu. Kalau begitu aku juga pergi. Aku juga bisa bertarung. Hanya dengan kemampuan seadanya, siapa yang bisa kamu kalahkan? Lagi pula, jika yang Tailai tahu kamu perempuan, kamu dan keluarga Wijaya kami akan hancur semua. Sekarang masih ada yang berani menantang? Ayah, Yang Tailai mereka datang dengan persiapan. biarkan anakmu menghadapi mereka. Apa yang kamu mau lakukan? Ayah, jika aku menang di arena, aku harap ayah berkenan melepaskan Kian-Kian. Kamu pakai ini untuk mengancamku. Anakmu tidak bermaksud begitu. Kalau begitu pergi jauh-jauh, aku belum mati. Bambang Wijaya ajar. Gawat, kakek sudah kehabisan tenaga, akan kalah. Jurusan menjinakkan harimau kita akan menang. Ayah, Kakek, kakak kamu nggak apa-apa. Kok kamu gampang banget kena pukul? Kakak doa cuma sekali ini, lain kali langsung dimakamkan. Ayah, biarkan aku pergi. Kalau aku kalahkan mereka, keluarga Wijaya kita dan Kian-Kian semua bisa selamat. Ayah. Budi Wijaya, putra Bambang Wijaya, sudah belajar. Baik, Pak, hati-hati. Bagus-bagus, keluarga Wijaya ternyata ada yang jago. dalam seni bela diri, 1 garis lurus atau 1 garis horizontal. Yang kalah akan rebah. Yang berdiri berhak bicara. Aku lihat berapa lama kau bisa berdiri.
Apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Mereka itu Belum bisa membunuh ayahmu. Pak, Bagus, Budi Wijaya. Kau kalahkan 2 muridku berturut-turut. Berapa lama lagi kau bisa bertahan? Jangan banyak bicara. Apalagi kemampuanmu? Ayo, maju saja. Baik, permainan kecil selesai di sini. Sekarang saatnya kita serius. karena ini pertandingan di atas panggung. Kenapa harus saling bunuh? Apa yang kau katakan, pepatah bilang, kekayaan ditentukan nasib, hidup mati di tangan Tuhan. Jika tak berani mengaku kalah saja, hahaha. Lucu, kapan aku pernah mengaku kalah? Surat perjanjian mati ini, aku terima. Pak, biarkan aku pergi. Aku saja sudah kewalahan. Bagaimana mungkin kau bisa melawannya? Kau dilarang bertindak. Pak, aku tidak bisa tinggal diam. Melihatmu pergi mati. Hehe, benar-benar ada yang tak takut mati. Sayang, lihat kulitmu yang halus, seperti perempuan. Bahkan kesempatan mati pun tak kau dapat, haha. Pak, aku pergi. Pak, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan titik akupunturku. Aku telah menutup meridianmu. Sekarang kau tak bisa mengeluarkan tenaga. Ini peninggalan ibumu. Ayah awalnya ingin memberikannya padamu saat kau menikah nanti. Pak, apa maksudmu? Kau tak boleh pergi. Ayah harus menang, harus melindungimu. Kalian kemari, bawa dia pulang. Jangan biarkan dia nekat. Pak, lepaskan aku, Pak. Ayah. Lepaskan. Ayah, aku bersedia dihukum. Jangan pukul lagi ya. Kamu mau? Ayah tidak mau. Ayah. 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 Aku mohon padamu, jangan pukul lagi. Budi Wijaya. Kamu adalah dari keluarga Wijaya, pejuang terakhir yang bisa bertarung. Kan Ayah, aku mengaku bersalah. Aku mohon padamu, jangan pukul lagi. Jangan pukul, aku mengaku. melihat rasa baktimu yang begitu besar, aku akan bermurah hati memberimu kesempatan. Asalkan kamu bisa di bawah muridku ini, bertahan selama waktu 1 dupa tanpa jatuh, aku anggap kamu menang. Bagaimana? Ayah, Itu katamu. Ayah, jangan lupa janji kita jika menang. Bebaskan Kian. ayah, aku mohon padamu, jangan pukul lagi. Cepat menyerahlah, ayah. Ayah. Jangan, ayah, aku mohon jangan pukul, ayah. Ayah. Ayah, aku mohon padamu, jangan pukul lagi, cepat menyerahlah, ayah. Ayah, menyerahlah, jangan pukul lagi. Sebelum dupa habis, Kau tidak boleh berjatuh. 3 pukulan. Kirim dia ke alam baka. Ayah, aku terima hukumannya, kumohon jangan pukul lagi. Ayahku mohon, jangan pukul lagi. Aku terima hukumannya. Kumohon jangan pukul lagi. masih ada sedikit tidak boleh jatuh di sini. Ayahku mohon, jangan pukul lagi. Ayahku mohon, jangan pukul lagi, jangan pukul. Cepat mengaku kalah, ayah. Masih sedikit lagi. Ayah, mati. Biar mati pun setelah dupa habis.
Ayah, Aku terima hukumannya. kumohon jangan pukul lagi. Aku terima hukumannya. Kumohon jangan pukul lagi. Ayah, Ya tidak. Bangun. ayah, kenapa kakek begitu pada Bibi? Bukankah Bibi anak kakek? Ayah, apa ayah akan begitu pada Kian-Kian? Tidak. Ayah pasti tidak. Ayah akan selalu bersama Kian-Kian. Ayah akan selalu melindungi Kian-Kian. Ayah, Tidak bisa melindungimu lagi. Kalian minggir. Budi Wijaya. Jika kalian ayah dan anak berani melangkah keluar pintu hari ini, aku Bambang Wijaya tidak mengakui kau sebagai anak. Maafkan aku yang durhaka. jika kalian berani melukai ayahku, aku pasti tidak akan memaafkan kalian. Kau pikir kau sanggup? Aku takut sekali. Aku tidak hanya akan melukainya, tapi di depanmu akan kubunuh dia. Terimalah kematianmu. Yang mati adalah kau. Ini masih Kian-Kian, dia kerasukan dewa, hebat sekali, sungguh luar biasa. Rasanya lebih hebat dari Paman Budi Wijaya sekalipun, tapi dia kan perempuan, diam. Soal Kian-Kian perempuan, Tidak boleh ada yang bilang mengerti, ya. Ayah, kalau masalah ini dipegang oleh Yang Tailai, bukan hanya Kian-Kian tidak selamat, keluarga Wijaya juga akan ikut musnah. ayah sekarang kita jalani saja langkah demi langkah. Aku tidak tahu keluarga Wijaya punya anak sehebat ini. Tidak, kusangka masih harus membuat aku turun tangan sendiri. Nah, ini adalah keberuntunganmu. Baik. Ayah ada kesempatan. Yang Tailai tidak tahu latar belakang Kian-Kian tadi, hanya menguji hasil pertandingan, belum pasti masih awal. Sungguh luar biasa, tapi sayang, nak kelihatannya baru belajar tinju hanya bentuk tanpa isi jika aku datang terlambat beberapa tahun. Biarkan kamu menjadi kuat, sungguh sulit dihadapi Bambang Wijaya inikah kalian? Keluarga Wijaya kartu drop terakhir, hahaha. Sayang sekali dia masih tidak bisa lepas dari genggamanku. Nak, nanti ikut aku Yang Tailai, apa yang kamu mau, aku bisa memberimu semuanya, bagaimana? Untung Yang Tailai Belum menyadari. Tidak bisa bicara lagi setelah ini. Kenapa ragu-ragu bicara? Mungkin kamu seorang wanita? Gimana dong? Gimana dong? Dasar pengkhianat, jangan ngawur. Yang berdiri di depanmu ini adalah kepala keluarga Wijaya kita. Cucu kandung Bambang Wijaya, putra Budi Wijaya, secara alami pendiam. Dia adalah Yang Tailai, sang pengakhir, Yang Kian-Kian. Dasar orang tua, kalau kalah menyerah saja, berjongkok. Beri kami 3 sujud. Mungkin aku masih mengampuni nyawamu. Bagus omonganmu, kakak. Bagus. Nggak mau yang enak, mau yang pahit. Dengan bakatnya, kalau ada yang lebih awal mengajarinya, masa depannya nggak terbatas. Nah, kalau ngajarin dia sekarang masih keburu enggak? Chang Yu benar.
Ayah, Aku ini kepala keluarga Wijaya. Di depan umum begini, kau menyuruhku di depan yang Tailai melanggar hukum keluarga. jelas bisa menghindar. Kian-Kian, kenapa kamu nggak menghindar? Dia rela terluka demi melawan musuh. Gerakan Kian-Kian ini sungguh mengandung semangat pantang mundur dari tinju keluarga Wijaya kita. Ayah, Kian-Kian menggunakan jurus andalanmu. Bagus. Generasi muda patut diwaspadai. Sesegar itu, sudah mencapai tingkat itu. Kakek, kapan kamu ngajarin dia? Kenapa nggak ngajarin aku? Mana aku ngajarin dia? Tadi aku melakukan 1 kali, dia langsung belajar. Lihat sekali langsung bisa. Kalau ada yang ngajarin dia, gimana jadinya? Nggak nyangka, Bambang Wijaya sampai ngajarin jurus itu padamu, sayang sekali. Masih kurang sedikit? Kok bisa? Jelas kena. Awas, ini tipuan. Jurusan yang sama berani kamu pakai 2 kali padaku? Kian-Kian. Kakakku beri kamu kesempatan terakhir rahasia tenaga peremuk Gunung serahkan. Kalau aku bilang tidak, maka aku akan bunuh kau, cucu yang berbakat luar biasa. Ayah. Nah, begitu dong, melawan aku yang Tailai tidak akan berakhir baik. Yang Tailai. Kau telah banyak berbuat jahat, tenaga peremuk gunung di tanganmu hanya akan menjadi alat untuk berbuat jahat kau. Aku rela menanggung celaan sebagai keturunan durhaka, menghancurkan rahasia itu daripada membiarkanmu mendapatkannya. Berani kau, tua bangka. Kakekmu menyuruhmu mati, jangan salahkan aku. Kian-Kian. Ular emas merayap di tubuh. Kekuatan di pinggang. Jurusan keras sakti menyuguhkan buah. Kekuatan di dada. Raja Kekar mengangkat kuali kekuatan di punggung. Bagus. Baiklah. Kian-Kian. Sungguh, ini bakat yang langka dalam seabad. Seorang jenius dalam ilmu bela diri. Dengan beberapa petunjuk, dia langsung menangkap intinya. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa dia tidak terluka sama sekali? Bahkan ini pun tidak bisa mengalahkannya. Ini monster kan? Putus asa kan? Ini adalah ilmu acala dari negeri bunga. Dengan ramuan rahasia negeri bunga, membersihkan urat dan sumsum, tubuh sekeras intan, pertahanannya tak terkalahkan di dunia. Kian-Kian. Kalian, keluarga Wijaya, serang bersama, juga bukan tandinganku. Di dunia ini, selain jurus terakhir tinju keluarga Wijaya, jurus terakhir ilmu bela diri apapun tidak dapat menembus pertahananku. Sayang sekali, buku rahasia ilmu bela diri keluarga Wijaya jurus terakhirnya baru saja oleh Bambang Wijaya di depan kalian semua telah dihancurkan. Bagaimanapun kita semua akan mati. Lawan mereka. Ayo lawan. Jurus terakhir, menyimpan kekuatan dalam hati, menampilkan bentuk dan roh luar.
Tenaga peremuk gunung adalah dari tinju keluarga Wijaya jurus terakhir. Kecuali pendiri pertama, tidak ada yang berhasil menguasainya. 2 bentuk, 3 unsur, jalan berbeda berdiri, menampilkan bentuk dewa. Semut menggoyang pohon, kau mencari kematian sendiri. Kekuatan 8 meridian bangkit. Ki mengalir ke titik Shaoshang. Kekuatan menembus 9 lubang. Dengan Ki meningkatkan kekuatan. Matilah. Itulah tenaga peremuk gunung. Dengan satu nafas, menyalakan satu lentera. Apa ini ilmu bela diri apa sungguh? Bisa mengalahkan ilmu saktiku? Jurusan langkah bangau tangan pohon willow bentuk terurai, semangat terpusat. Inilah yang selama 100 tahun di keluarga Wijaya tak ada yang bisa pelajari tenaga peremuk gunung. Benar-benar tak disangka Kian-Kian ternyata memiliki pencapaian bela diri setinggi ini. Sayang Kian-Kian itu perempuan kalau sampai yang Tai tahu. Mungkin. Tenang, kakek Kian-Kian tidak akan ketahuan. Tak kusangka di sisa hidupku masih bisa melihat tenaga peremuk gunung. Kita menang. Bagus. Kian-Kian. Hebat. Nak, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Para tetua menurut aturan keluarga bagaimana harus dihukum? Urat tangan dan kaki harus diputus. Seumur hidup tidak boleh keluar dari keluarga Wijaya. Yang Tai kamu sungguh keji, dasar keparat. Kamu pecundang, tidak bisa mengalahkanku. Mau mengancamku dengan aturan keluarga? Kamu juga anggota keluarga Wijaya, tentu harus mematuhi aturan keluarga Wijaya, kamu tidak bisa terkecuali. Kalau tidak, aku akan pergi begitu saja. Pergi begitu saja. Siapa yang bisa menghentikanku? Kakak cucu perempuanmu yang baik, sangat berbakti. 3 tetua keluarga. Jika yang Kian-Kian pergi begitu saja, bagaimana menghukumnya? Bambang Wijaya sebagai kepala keluarga dihukum rotan 100 kali. Budi Wijaya sebagai ayah dari terpidana dihukum rotan 80 kali. Pukul sampai mati tak peduli. 1 orang berbuat, 1 orang tanggung kalau berani hadapi aku. Bambang Wijaya, Budi Wijaya, tempat suci leluhur. Di hadapan leluhur, kalian menerima hukuman atau tidak? Aku Bambang Wijaya menerima hukuman. Aku Budi Wijaya menerima hukuman. Ayah, kakek, Kepala keluarga. Berhenti semuanya. kakek. Menjadi manusia harus punya harga diri, juga harus punya isi baru bisa hidup. Tuan khawatir hamba bekerja. Tuan terhina hamba mati, aku dan ayahmu adalah kepala keluarga Wijaya, jadi kita harus menerima hukuman. Kian-Kian. Ayah. Kakek benar selama bertahun-tahun, semua karena ayah menyesal kepadamu, kamu cepat pergi. Laksanakan hukuman. Aku yang Kian-Kian menerima hukuman. Kian-Kian jangan bertindak gegabah, utamakan kepentingan keseluruhan. Kami akan bertahan. Ayah, masalah ini dimulai karena aku, pantas diselesaikan olehku. Kian-Kian. Aku yang Kian-Kian menerima hukuman, tapi dalam pertarungan ini, aku yang menang. Aku ingin kau segera meninggalkan keluarga Wijaya. Mengingat kau masih berbakti, aku akan menyetujui permintaanmu. Aku tidak percaya padamu. Ada 3 tetua klan yang menjadi penjamin untukku. Anakku kami bersedia menjadi penjamin. Melindungi kakekmu dan ayahmu. Aku ingin kau di hadapan leluhur bersumpah. Aku yang Tailai bersumpah, jika melanggar sumpah, ditinggalkan semua orang mati di bawah tebasan pedang. Pinggang token. Melambangkan keluarga Wijaya kita, identitas seorang pendekar. Sebuah pinggang token. 1 nafas.
Jiangqian. Kian. Jangan. Ayah, Kian. aku ingin kau sekarang segera meninggalkan keluarga Wijaya. Kamu masih terlalu muda. Sekarang kamu apalagi kemampuanmu? Yang Tailai tempat suci klan ini kamu mau mengkhianati guru dan leluhur. 20 tahun lalu, aku sudah melakukannya sekali. Apa aku takut melakukannya untuk kedua kalinya? Kalian para semut pikir aku benar-benar peduli pada leluhur? Yang Tailai. Kakak tunggu aku bereskan gadis yang mengganggu rencanaku, giliran kalian. Murid-murid keluarga Wijaya dengan mereka bertarung habis-habisan. Serang. Bawa dia pergi. Kakek, Mana cewek kecil itu? Kejar! Baik. Bibi. Selamatkan Kian, Bibi. Lepaskan aku. Aku akan menjadi bebanmu. Selamatkan Kian. Hidup matinya seorang master menentukan kejayaan suatu ilmu. Jika keadaan tidak menguntungkan, aku akan menitipkan Kian kepadamu. Apapun yang harus dikorbankan, pastikan Kian selamat. Ingat, selamatkan Kian. Berhenti. Cepat tangkap dia. Aku lihat kamu, jangan lari. Jejak kaki menghilang di sini. Orangnya pasti belum lari jauh. Bibi, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Cepat cari. Teliti semua, jangan biarkan mereka kabur. Ingat, selamatkan Kian. Kesana dan kesana. Bibi. Selamatkan Kian. Bibi. Ternyata cuman gaya doang. Di mana yang Kian? Ayah bilang Kian harus hidup. Selamatkan Kian. Saya tanya sekali lagi, sebenarnya di mana yang Kian? Bibi, jangan. Kian, lari. Di sana, kejar. Bibi. Kian, jangan nangis. Kamu aman. Aku mau menemui kakekmu. Bibi, jangan pergi. Kalian bajingan, kalian mati konyol. Kamu tidak bisa kabur, jangan macam-macam. Ikut kami kembali.
Jurang ini nggak kelihatan dasarnya. Dia pasti sudah mati. Ayo, kembali lapor. Aku sendiri dikejar yang Tailai. Sebaiknya jangan ikut campur. Semua uratnya putus tapi masih hidup. Bakat luar biasa. Bahan yang bagus sekali. Sayang kalau enggak dipakai buat uji coba obat. Benar-benar sia-sia. Bertemu denganku kamu beruntung. Pertama, gunakan racun aneh ini, coba lihat efeknya. Bagus-bagus, tubuh ini luar biasa. Aku ambil saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidak mungkin meridian sudah tersambung semua. Kenapa masih tidak bisa? Bergerak, aku bisa bangun sudah sangat beruntung. Membuat Tuan bersusah payah. Aku benar-benar malu sekali. Hei, jangan sombong diri sendiri. Siapa bilang demi kamu, waktu itu aku menyelamatkanmu agar kamu membantuku mencoba obat. Tidak kusangka puluhan jenis racun ini semua sudah dicoba padamu, tidak bisa membunuhmu, malah membuatmu kekuatanmu bertambah. Mengingat kontribusimu pada kitab ramuan milikku yang telah menambah isinya, aku pasti akan menyelamatkanmu kembali. Terserah Tuan mau diapakan. Racun sisa di tubuh ini tidak dibersihkan maka tidak mungkin bergerak kembali. Jangan-jangan benar-benar harus memberikan ulat es ajaib kesayanganku padanya? Tidak. Ini barang berhargaku. Tuan, ada yang datang. Tidak disangka. Lumpuh. Pendengaranku malah semakin tajam. Bagaimana? Sudah tidak apa-apa. Aduh, beberapa bulan terakhir ini yang Tailai ini akhir-akhir ini mengutus orang mencariku semakin sering. Hebayuan benar-benar sulit kami temukan. Tangkap dia. Buka mulut. Kamu beruntung. Aduh, sudah Pak He, kau benar-benar membuat kami susah mencarimu. Kalian ada-ada saja. Mengganggu sekali. Jangan banyak bicara. Serahkan kitab ramuan sekarang, aku ampuni nyawamu. Kembali dan katakan pada Yang Tailai, dia mengambil ramuanku, meramu ramuan jahat, apa bersekongkol dengan negeri bunga, bersatu dalam kejahatan, suruh dia melupakan niatnya. Belum selesai, aku tidak sepertimu yang tahan pukulan. Jika bukan karena kitab ramuan itu, kau sekarang sudah menjadi mayat. Berikan kitab ramuan padaku, serahkan. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya, sengsara. Tidak mau? Aku akan membutakan matamu, lalu hidung telinga. Hei, baik-baik. Kamu mundur dulu, aku berikan. Di dalam rumah. Aku berikan. Mimpi. Kau mencari mati. Bayar nyawa bibiku. Yang Cengkian, kok kamu belum mati? Serang. Kalian tahan.
Terima kasih Tuan atas pertolonganmu yang menyelamatkan nyawaku. Aku menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkanku. Jadi kita impas. Lalu Tuan selanjutnya ada rencana apa? Yang Tai Lai demi membuat ramuan jahat memburuku selama 3 tahun penuh. Hanya untuk mendapatkan kitab ramuanku. Selain melarikan diri, apalagi yang bisa kulakukan? Tuan, kamu bisa ikut denganku kembali ke keluarga Wijaya. Aku bisa melindungimu. Aku ini sama sekali tidak bisa bela diri. Lagi pula, yang Tai Lai cepat atau lambat akan tahu kamu belum mati. Berada di dekatmu lebih berbahaya daripada aku sendirian, jauh lebih berbahaya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi ya. Oh iya, titipkan kitab ramuan ini padamu, lebih aman. Ini. Tuan, hati-hati. Keluarga Wijaya. Aku kembali. Kakek. Ayah. Cian-Cian sudah kembali. Tuan, silakan masuk. Terima kasih sudah datang ke sini. 3 hari lagi pertemuan pendekar bela diri. Apakah guru saya bisa memanfaatkan ini untuk mempersatukan dunia persilatan? Sepenuhnya bergantung pada kalian, bantuan dari 4 keluarga besar. Kami tidak akan mengelak. Kami hanya berharap Tuan Yang. Setelah mempersatukan dunia persilatan Bumi Tengah, jangan melupakan kami. Tenanglah semuanya, guru saya dan para pembesar negeri bunga paling menghargai orang yang patuh. Bahkan keluarga Wijaya setelah membersihkan yang tidak patuh yang tersisa tetap akan dipercaya. Yang Changyu, kamu setuju bukan? Kata-kata Anda benar, orang yang tidak patuh memang pantas mati. Untunglah para bangsawan maafkan kesalahan kecil. Kami sisa keluarga yang sangat bersyukur. Benar, bersyukurlah dengan sungguh-sungguh. Bilang siapa yang kamu sembah? Apa itu keluarga Wijaya? Kamu tahu sendiri Tuan Wijaya melarang keras pemujaan mereka. Bukan. Kamu berbohong. Kamu sebenarnya menyerah palsu masih ingin balas dendam kan? Percaya atau tidak? Aku akan menghabisimu atas nama Tuan Wijaya sekarang karena udah ketahuan mau dibunuh atau dicincang, terserah kamu. Salahkan aku yang Changyu yang tak berguna, tak bisa membalaskan dendam keluarga Wijaya. Kian, kakak nggak bisa menunggumu pulang. Aku. Cian-Cian sudah kembali. Kak, Kak, kaki kamu. Setelah kamu menghilang, aku berusaha merebut jenazah bibimu. Kakiku patah. Mereka ingin aku jadi boneka. Mereka bekerja untuk orang negeri bunga. Aku menolak terus ditunda sampai jadi cacat. Kak, kamu tersakiti ya? Apa yang menyakitiku? Awalnya aku keras kepala tidak mau mengikuti mereka ingin mengakhiri semuanya. Mereka menyeret orang keluarga kita, aku. Kalau ayahku? Tidak tahu. Saat aku sadar paman sudah tidak ada di keluarga Wijaya selama 3 tahun, aku mencari tetapi tidak ketemu. Dia dibawa yang Tai Lai kemana hidup atau mati. Entah hidup atau mati. Aku pasti akan menemukan ayahku dan yang Tai Lai. Kamu tidak takut mati. 3 tahun lalu, meridianmu putus semua. Mana bisa melawan? Yang Tai Lai lagi pula. Yang Tai Lai bersekongkol dengan orang negeri bunga, ditambah persilatan Bumi Tengah. Para pengecut itu ini jelas mencari mati. Kak,
Kamu belum tahu. Aku tidak peduli. Sekarang keluarga Wijaya hancur begini. Paman tidak diketahui rimbanya. Kakak laki-laki seperti ayah, kamu harus dengar aku. Kenapa tengah malam ada lonceng? Awas mereka tahu. Aku harus pergi ke kelenteng sekarang. Aku akan coba tahan mereka. Kamu cari kesempatan pergi. Jangan kembali lagi. Kak, percaya padaku. Aku ikut denganmu. Ayo. Tiga tahun sudah tidak kusangka, sisa-sisa keluarga Wijaya masih saja ngotot. Katakan, orang yang menyusup masuk siapa? Kalian sembunyikan di mana? Yang Changyu, angkat kepalamu. Ketua keluarga Wijaya, katakan padaku, siapa yang datang mau apa? Aku terus di kamar, tidak tahu apa yang terjadi, mungkin Anda salah. Kusarankan kau sadar keluarga Wijaya kalian masih punya apa untuk melawan hanya dengan kau si pengecut, si pincang busuk. Benar, benar. Jadi pasti ada yang salah. Kurasa kau tidak akan kapok hari ini, aku akan membuatmu mengingat rasa yang dulu. Kau cari aku? Jiangqian kamu. Yang Jiangqian, aku harus mengagumi keberanianmu atau menertawakan kebodohanmu. Berani-beraninya kau kembali. Apa, kau datang memintaku mengembalikan keluarga Wijaya padamu? Dengar baik-baik. Bukan kau yang mengembalikan, aku sendiri yang mengambilnya kembali. Jiangqian. Sungguh konyol, 3 tahun lalu kau memutuskan meridianmu sendiri di depan umum. Apa kau pikir aku akan takut padamu? Silakan coba saja. Tangkap yang Jiangqian, hadiah besar. Semua yang punya nyali, maju ke depan. Demikian kian lawan mereka. Mustahil. Kau berhasil memulihkan kekuatanmu. Bukankah kau menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Semua perbuatan kalian satu persatu. Sudah waktunya dihitung. Di mana ayahku? Katakan aku akan ampuni hidupmu. Ayahmu sudah lama meninggal. Kau tak akan pernah bertemu dengannya lagi. Hahaha. Dia barusan bilang Paman Tiga sudah... Orang ini ingin mati. Ucapannya tidak bisa dipercaya. Ayahku pasti belum mati. Jiangqian. Karena kau sudah kembali, kita keluar bersama bunuh yang Tailai, selamatkan Paman Tiga. 3 tahun ini keluarga Wijaya kita sudah menanggung banyak hinaan.
yang paling parah kita mati, benar kan? Ya. Sekarang kita di tempat gelap, musuh di tempat terang. Yang Tai Lai belum tahu, aku sudah kembali 3 hari lagi pertemuan pendekar bela diri. Kita serang mereka dengan tiba-tiba. Masih kurang sedikit. Obat ini meski bisa melipat gandakan kekuatan seseorang tidak bisa menjaga kesadaran, hanya bisa bertarung sampai mati. Obat ini adalah cara penting negeri kami, negeri bunga, untuk menaklukkan bumi tengah Tuan Yang. Tolong perhatian lebih. Menaklukkan bumi tengah adalah tujuan kita bersama, tak perlu berterima kasih. Tuan Yang Qianqian sudah kembali. Apa katamu? Yang Qianqian tidak hanya tidak mati, tetapi juga kekuatannya meningkat drastis. Dia membunuh murid Tuan. Apa yang akan dilakukan Yang Qianqian selanjutnya? Dia tidak tahu hidup mati Budi Wijaya. 3 hari lagi pertemuan pendekar bela diri pasti dia akan datang. Dengan kekuatan Yang Qianqian jika dia campur tangan dalam pertemuan itu, para pendekar bumi tengah pasti akan dikumpulkannya. Kita manfaatkan ini rencana menaklukkan dunia persilatan bumi tengah akan gagal. Dupa ini menyebar bersama angin. Betapa hebat pun kemampuanmu. Setelah keracunan, seluruh tubuh akan lemas setelah menangkap Yang Qianqian. Dia dan para pendekar bumi tengah yang tidak menyerah akan dijadikan kelinci percobaan obat. Tuan Yang, kadang aku merasa kau dibanding orang bumi tengah. Lebih mirip orang negeri bunga, Tuan Musashi. Maksudmu, aku tidak punya peri kemanusiaan, hahaha. Guru, dupa beracun sudah siap. Orang kita sudah minum penawarnya sebelumnya. Tinggal menyalakan dupa batang. Tak sampai 1/4 jam racunnya akan bekerja. Baik kamu yang memimpin acara ingat perankan dengan sempurna. Pastikan Yang Qianqian terpancing keluar. Mengerti. Wah, orang keluarga Wijaya, apa yang kalian lakukan di sini? Apa bau ini? Tidak benar dupa ini bermasalah. Keluarga Wijaya, bukankah kalian juga salah satu dari 4 keluarga besar? Keluarga Wijaya sudah lama merosot. Pemimpinnya saja seorang pincang, pantaskah disebut keluarga besar? Kami para perantau, meski lemah, kami tidak mau menjadi anjing orang lain. Wah, orang keluarga Wijaya ini. Sama seperti yang kalian katakan, mereka bilang tidak sudi jadi anjing. Bukankah mereka tetap dipukuli sampai lebih buruk dari anjing? Jaga bicaramu. Diam. Kedatangan kami kali ini tujuan utamanya adalah Yang Tai Lai yang lainnya. Biarkan mereka bergosip. Tapi jangan buat masalah. Tahan sebentar atau tahan selamanya. Pilih sendiri. Sabar sesaat atau seumur hidup. Pilih sendiri. Ini adalah tidak tahu diri. Akibat melawan arus besar. Kalianlah yang tidak peka situasi. Kalian para keluarga persilatan tidak melawan orang negeri bunga, hanya bisa menindas sesama. Keluarga Wijaya lebih baik patah daripada bengkok, dikhianati oleh orang jahat. Kalian para parasit masih omong kosong di sini. Kamu ini siapa? Seorang prajurit tak bernama, datang ke sini membela yang tertindas. Meskipun aku orang kecil, tapi aku tahu malu, tidak seperti kalian. Hati-hati jangan main api. Orang Wijaya sekarang dalam keadaan begini tidak bisa melindungimu. Jangan buang waktu dengan mereka. Minum teh. Terima kasih. Aku tidak melakukannya untuk orang sepertimu. Aku melakukannya untuk idolaku, pendekar wanita yang Qianqian. Dengan bakatnya, pasti bisa menghentikan Yang Tai Lai dan orang negeri bunga, melindungi persilatan bumi tengah martabat terakhir. Kenapa dia? Yang memimpin pertemuan? Ada juga orang dari negeri bunga. Mana Yang Tai Lai? Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Tunggu dan lihat dulu.
Pertarungan di atas panggung siapa yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemimpin persilatan Bumi Tengah. Selain itu, pemenangnya akan mendapatkan obat sakti hasil penelitian guruku. Setelah meminumnya, kekuatan dalam bisa meningkat beberapa kali lipat. Beberapa kali lipat. Pertandingan dimulai. Tinju besi Tialing Jang Dalin silakan. Perguruan Puncak Arif Halim mohon petunjuk. Kala. Fong Xuanping mohon bimbingannya. Perguruan Bukit Suci Pendekar Feng Xuanping memang tidak mengecewakan. Saetang datang terlambat. Saetang datang terlambat. Orang ini adalah putra dari keluarga Saputra, namanya Tang Kuan. Dalam 2 tahun ini, namanya terkenal di dunia persilatan. Kekuatannya mungkin tidak kalah darimu. Mohon bimbingannya. Benar-benar jenius alami, usia masih muda, sudah mencapai prestasi seperti ini. Dibandingkan dengan kepala suku kita, kian-kian jauh sekali, kalian para pria keluarga Wijaya benar-benar merendahkan diri sendiri. Menjadikan seorang wanita yang sudah mati sebagai harta yang dipuja. Anak ini kungfunya bagus, aku akan menemuinya. Kami sudah berjanji Tang Kuan menjadi ketua persekutuan pendekar bela diri. Jangan banyak bicara. Karena ini adalah pertandingan di atas panggung. Tentu saja pemenang menjadi raja. Tuan Wijaya, orang ini selalu bertindak sendiri. Aku mewakilinya meminta maaf padamu. Setelah ini selesai, pasti akan dihukum berat. Tidak masalah, asalkan bisa mengalahkan yang kian-kian, biarkan dia bermain-main, tidak apa-apa juga. Ini adalah pertemuan pendekar bela diri Bumi Tengah. Kamu orang negeri bunga, apa hakmu naik panggung? Benar, orang negeri bunga tidak punya hak untuk berpartisipasi. Tuan Yamamoto ini meskipun berasal dari negeri bunga, yang dipelajarinya adalah ilmu bela diri Bumi Tengah. Ilmu bela diri tidak mengenal batas negara. Dia berhak mengikuti pertemuan ini. Kalian bersekongkol dengan orang negeri bunga bersekongkol jahat. Bahkan ilmu bela diri warisan sudah dijual kepada mereka. Jika tidak setuju, naiklah ke panggung. Berdiri di bawah, siapa yang tidak bisa bicara besar. Tuan Tang, dunia persilatan Bumi Tengah bergantung padamu. Semangat. Aku mengaku kalah. Jangan karena hal ini merusak hubungan kedua belah pihak. Mereka itu satu kelompok. Bumi Tengah persilatan ternyata pengecut. Aku ingin mencoba jurusmu. Ilmu bela diri Bumi Tengah ini, Bumi Tengah persilatan ini. Cari mati. Wahyu Purnomo dari Bumi Tengah menantang. Kamu bukan lawannya, jangan gegabah. Mati ya mati, kalau tidak, anjing negeri bunga ini benar-benar mengira aku. Persilatan Bumi Tengah sudah tidak ada orang. Kamu terlalu lemah. Panggil beberapa lagi ke sini, lawan aku. Hanya aku seorang. Rasakan ini. Ternyata seorang wanita. Seorang wanita naik pamer apa? Bukankah itu cari mati? Cantik, bilang saja sejak awal kau wanita, aku akan menahan diri. Asal kau temani aku semalam, aku langsung mengaku kalah. Bajingan. Ada aku yang menahan langit tidak akan runtuh. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Siapa kau? Sebutkan namamu. Keluarga Wijaya dari Bumi Tengah, yang Kian-Kian. Pendekar wanita Kian-Kian. Ternyata masih hidup. Dulu dia memotong urat tangan dan kakinya. Bagaimana bisa kemampuan bela dirinya masih sehebat ini? Lebih dari 100 tahun hanya dia yang berhasil menguasainya. Ilmu sakti keluarga Wijaya. Perempuan lagi. Apa tidak ada orang di Bumi Tengah? Aku ingin lihat seberapa hebat dirimu. Kau hanya segitu saja.
Omong besar. Anjing negeri bunga, ingat baik-baik, ilmu bela diri bumi tengah bukanlah atraksi jalanan, adalah ilmu membunuh di medan perang. Serangan mematikan hanya terjadi pada sekejap pertemuan. Kau masih jauh. Tidak menyangka kekuatannya sampai setingkat ini. Berkat dupa pengelabuhmu, kalau tidak, pasti sulit menangani orang ini tanpa ada cara. Yang Qian sudah cukup unjuk gigi, kita juga harus muncul sekarang. Tuan Musashi, silakan. Ada yang mau naik panggung? Menurutku, pendekar yang Qian sungguh memukau semua orang. Dialah ketua persekutuan bumi tengah kita. Tolong pimpin kami mengusir musuh dari luar dan menghukum pengkhianat. Baik. Aku kira, Yang Qian, kamu hampir saja mengacaukan rencanaku. Yang Tailai, akhirnya kau muncul. Kembalikan ayahku, atau hari ini kau takkan keluar dari puri hijau. Kata-kata itu masih terlalu dini. Lihat saja apakah kau memiliki kemampuan itu. 3 tahun lalu kau tak bisa mengalahkanku. Hari ini pun kau akan jatuh di tanganku. Apa maksudmu? Angin lembut beracun. Konon, itu adalah obat bius paling ampuh. Pertemuan pendekar bela diri adalah sebuah konspirasi. Menggunakan angin lembut beracun pada kalian itu sudah terlalu baik. Suka dengan kejutan yang kusiapkan? Aku tadinya ingin menjadikanmu kelinci percobaan, tapi membiarkanmu hidup terlalu berbahaya. Lebih baik di hadapan para pahlawan dunia, kubunuh kau dengan cepat. Biarkan mereka melihat akibat melawan aku yang Tailai. Kalian tidak keracunan? Kau tahu kenapa aku bisa hidup sampai di hadapanmu? Oh iya, Yang Tailai memiliki racun bernama angin lembut beracun. Aku hampir tertipu. Kitab ramuan kuberikan padamu, di dalamnya ada penawarnya. Jangan sampai kau mati karenanya. Heba Yuan. Yang Tailai, kau sudah habis akal. Hari ini adalah hari kematianmu. Budi Wijaya masih di tanganku. Kau tak bisa membunuhku. Kembalikan ayahku. Kau kuampuni. Kalau berani, datanglah sendirian ke Gua Mega. Kalau tidak, jangan pernah berharap bertemu ayahmu lagi. Pergi. Qian, bagaimana menangani pengkhianat ini? Hancurkan ilmu bela dirinya, serahkan dia kepada keluarganya untuk dibawa pulang. Katakan pada mereka, mulai sekarang berhati-hatilah dalam bicara dan bertindak. Di dunia persilatan, kita tidak punya pilihan. Mohon maaf, Nona Wijaya. Tuan Ketua, apakah Anda ingin pergi ke Gua Mega? Kami ingin membantu Tuan Ketua dengan sekuat tenaga kami. Saya memang akan pergi ke Gua Mega, tapi ini urusan pribadi keluarga Wijaya. Saya tidak berani menyusahkan para pahlawan. Baik Tuan Ketua, kami pamit. Qian, kamu benar-benar ingin menerobos Gua Mega itu. Ini sepertinya masih merupakan rencana jahat Yang Tailai. Ini adalah satu-satunya petunjuk tentang ayahku. Bahkan jika itu tempat berbahaya, aku tetap akan menerobos. Hanya saja, aku tidak tahu lokasi Gua Mega. Aku terus ditahan di keluarga Wijaya. Tentang tempat ini, aku juga sangat sedikit tahu. 2 tahun lalu, Yang Tailai mengundang para kepala dari 4 keluarga besar untuk berjaga. Di Gua Mega memasang 5 rintangan. Namun 2 tahun ini, belum ada seorang pun yang berhasil melewati 5 rintangan. Bahkan yang melewati rintangan pertama pun sangat langka. Kekuatan kelima orang ini. Dibandingkan dengan Tang Kuan, bagaimana? Konon, kelima orang ini semuanya mempelajari ilmu andalan masing-masing keluarga. Jian penghancur dewa dari keluarga Gunawan, keluarga Saputra dengan teknik kaki naga 9 penampakan, tongkat keinginan dari keluarga Purnama, dan senjata rahasia keluarga putih, angin dan petir di lengan. Adapun orang kelima, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Ayah,
Tunggu aku. Hormat kepada pemimpin aliansi. Tidak perlu sungkan semuanya. Semoga pemimpin aliansi semuanya berjalan lancar. Pemimpin aliansi bisa melewati Gua Mega? Di dalamnya, semua kepala keluarga masing-masing memiliki kemampuan yang dalam, menurutku sulit. Seate yang kian-kian datang untuk melewati ujian. Yang Cian-Kian, aku dengan kakek dan ayahmu adalah teman lama, seharusnya tidak menghalangimu. Yang Tailai memegang titik lemah kami 4 keluarga, kami berempat terkena racun aneh. Nyawa kami di tangannya, orang-orang yang datang sebelumnya kami bisa melonggarkan. Tapi untukmu, kami harus berusaha maksimal, jangan salahkan kami. Angin besar menumbangkan pohon wutong, pasti ada yang membicarakan baik buruknya. Silakan, senior, serang saja, saya akan berusaha maksimal. Baik. Bertarung seperti mendaki gunung, setiap langkah naik 1 tingkat, hati-hati. Teknik pedang pendek keluarga Gunawan mengutamakan kekerasan mengalahkan musuh. Kekuatannya seperti ombak besar menghantam pantai. Kekuatan keras terus-menerus dengan teknik tinju keluarga Wijaya. Mirip beberapa, tapi tubuh tidak bisa melawan logam. Menyerang yang keras bukan strategi baik, harus waspada. Orang ini tekniknya kuat tapi tidak sempurna. Sambungan pedang ganda selalu ada jeda, belum mencapai benar-benar seperti ombak, satu gelombang belum reda, gelombang lain muncul. Senior, terima kasih atas pengertiannya. Cepat sekali, mungkin hanya keberuntungan. Senior. Ilmu tendangan naga 9 penampakan keluarga Saputra diciptakan oleh pendiri dengan mengamati awan bentuk dan bayangan berubah nyata dan palsu, tidak pasti. Nyata dan palsu tidak pasti, maka aku menyerang yang palsu dengan yang nyata. Ilmu bela diri keluarga Wijaya. Memang sudah musuh bebuyutan keluarga Saputra, kau mengandalkan kekuatan mengalahkan 10 keahlian. Aku bukan tandinganmu, kau lewatlah. Senior, terima kasih. Ramuan sakti tinggal 1 langkah lagi, tapi selalu macet di sini. Guru. Yang Cian-Kian sudah melewati rintangan kedua. Tanpa cedera. Yang Kian-Kian ternyata kemajuannya begitu cepat benar-benar. Sulit dipercaya. Tongkat Ruyi keluarga Purnama seperti bayangan mengikuti tubuh. Keluar dari Gua Mega dapat menyelamatkan nyawa. Pertarungan belum selesai, kenapa bicara mundur? Tidak tahu batas, jangan salahkan aku. Meskipun tinju dan tendangan keluarga Wijaya kuat, tapi soal senjata jauh di bawah keluarga Purnama. Menyerahlah.
Siapa bilang aku akan menggunakan jurus tinju keluarga Wijaya? Luar biasa anak muda. Kau boleh lewat. Tak kusangka kau secepat ini sampai di sini. Tahapanku ini yang paling mudah. Hanya jika kau di sini sebelum dupa ini habis terbakar, bisa mendekatiku, maka kau boleh lewat. Keluarga putih ahli dalam senjata rahasia. Seni ini disebut angin guntur hujan di lengan. Saat senjata rahasia dilepaskan cepat seperti angin kencang dan guntur, padat seperti hujan deras. Orang ini bisa di mana-mana menduga gerakanku. Apa dia punya mata ketiga? Bayi akhirnya ketahuan. Dengan cermin-cermin ini, setiap perubahan kecil pasti tidak akan lolos dari mataku. Dupa masih setengah batang, nak. Pegang erat-erat. Tenaga, akurasi, kecepatan kamu tidak punya sedikit pun kemampuan melempar senjata, nak. Yang Tailai memberiku perintah tegas. Setelah ini, aku harus mengambil nyawamu. Orang-orangan ini ditaruh di sini bukan untuk kamu hindari. Perhitungan yang bagus, sasaranmu selama ini adalah lilin. Bagus. Kamu menang? Ratusan hari dan malam. Orang yang berhasil melewati 4 rintangan bisa dihitung jari. Tapi dia bahkan tidak sampai setengah waktu membakar dupa. Kita juga jangan di sini mencari masalah. Ayo pulang. Semoga leluhur memberkati perjalanan ini, pasti bisa berhasil besar. Baik. Lapor Yang Qianqian sudah melewati rintangan keempat. Dan tanpa cedera sama sekali. Awalnya kupikir di Gua Mega meskipun tidak bisa membunuh Yang Qianqian setidaknya bisa menahannya untuk sementara waktu, hanya bisa mengandalkan rintangan terakhir. Kau benar-benar bisa sampai di sini. Sepertinya kau tidak hanya kekuatanmu pulih sepenuhnya, tapi juga meningkat lebih tinggi. Yang Tailai si pengecut itu kenapa lagi-lagi menyuruh kalian datang untuk mati? Siapa yang akan mati belum tahu. Jangan banyak bicara, apa jurusmu, cepat keluarkan. Orang ini telah meminum obat terbaru guruku yang dikembangkan. Kau sebaiknya bertahan lebih lama. Tinju keluarga Wijaya. Seni bela diri keluarga Wijaya bukanlah alat untuk berbuat jahat. Milik Yang Tailai ilmu Raja Terang yang tak tergerak. Obat suci ini khusus untuk keluarga Wijaya, dibuat dengan ilmu sakti andalan keluarga yang tak bisa kau serang. Bagaimana rasanya? Pertahanannya kok begitu kuat? Tapi aku masih punya satu jurus. Pertunjukan yang sesungguhnya masih akan datang. Sudah tahu kalian menyembunyikan sesuatu, keluarkanlah. Ayah.
Yang Qianqian. Suka kejutan ini? Ayah. Aku Qianqian. Qianqian. Apa yang kalian lakukan padanya? Aku Qianqian, putrimu Qianqian. Apa yang kalian lakukan padanya? Apa yang kalian lakukan padanya? Aku Qianqian, putrimu Qianqian. Ayah. Meskipun ilmu silatmu tiada tanding di dunia, itu tetap tak cukup. Apa yang kalian lakukan padanya? Orang yang minum obat ajaib tidak waras, jadi tidak mengerti bahasa manusia, dan mengajar binatang adalah membuatnya kesakitan. Kalau sakit, dia akan patuh. Berhenti, kamu berhenti. Sudah guruku mungkin sudah tidak sabar lagi, angkat dia bawa pergi. Guruku masih menunggu untuk mencoba obat padanya. Ayah, aku Qianqian, putrimu Qianqian. Ini dari ibumu pusaka yang ditinggalkan. Ayah tadinya ingin saat kamu menikah memberikannya padamu. Ayah, apa maksudmu? Kamu tidak boleh pergi. Ayah harus menang, harus melindungimu. Kalian ke sini, bawa dia kembali. Jangan biarkan dia nekat. Ayah. Lepaskan aku. Ayah. Qianqian. Mustahil. Bagaimana dia bisa masih sadar? Bunuh orang ini sekarang. Ayah. Bunuh. Ayah, bangun. Selalu kau lindungi. Ayah melindungimu. Senang. Ayah, jangan tinggalkan aku, ayah. Ini semua ulah guruku, bukan urusanku. Jangan pukul aku, jangan bunuh aku. Katakan, di mana yang Tailai? Yang Tailai. Di Villa Bukit Emas, Villa Bukit Emas. Dia menyuruhku di Gua Mega ini menggunakan Budi Wijaya untuk membunuh, menggunakan Budi Wijaya untuk membunuhmu. Ini semua dipaksa oleh Yang Tailai, bukan urusanku. Yang Tailai, kau harus bayar darah dengan darah. Budi Wijaya Yang Qianqian. Yang Qianqian sudah melewati level kelima. Mustahil katakan pada orang negeri bunga yang Qianqian terlalu kuat untuk dikendalikan. Persilatan bumi tengah dipersatukan olehnya. Kita hanya bisa mengandalkan obat dewa bertarung habis-habisan dengannya. Berapapun biayanya, tangkap He Baiyuan, dia adalah obat dewa kunci untuk membuatnya secepatnya. Ayah. Qianqian, semua aliran persilatan setelah menerima surat panggilan kita sudah menunggu di kuil leluhur. Ketua aliansi. Yang Tailai tangannya berlumuran darah keluarga Wijaya dan juga membunuh sesama pesilat. Saya kumpulkan kalian semua untuk menumpas Yang Tailai dan antek-antek negeri bunga. Bagaimana pendapat kalian? Yang Tailai bersekongkol dengan negeri bunga, pantas dihukum mati. Aku rela menjadi ujung tombak. Saya juga sama, tapi khawatir keluarga besar jadi komplotan. Apa rencana ketua? Mereka biasa bermain dua kaki, pihak menang yang diikuti. Jangan terlalu khawatir. Liu juga akan ikut ketua.
Lapor, ketua ada yang bernama He Baiyuan mencari Anda. Silakan masuk. Sang penyelamat, siapa yang melakukan ini? Siapa lagi? Yang Tailai. Aku tidak sengaja kebocoran jejak. Kitab ramuan dirampasnya. Kalau begitu obat terlarangnya jadi... Benar. Obatnya bisa jadi kapan saja rampung. Dunia persilatan Bumi Tengah tidak akan terhindar dari bencana besar. Jangan tunda lagi, kita berangkat sekarang. Siap mengikuti perintah Ketua Tunggu. Ketua, serahkan bagian ini kepada kami. Nona Yang, Bumi Tengah mengaku sebagai negeri yang sopan santun. Tapi tidak tahu bahwa datang tanpa izin itu mencuri? Wilayah Bumi Tengah harus diatur olehmu, anjing dari negeri bunga. Ikuti dia. Yang Tailai. Saat Yang Tailai di Puri Hijau, meskipun aku melukainya tidak mungkin menjadi sangat lemah seperti ini. Tidak, ini jebakan. Katakan di mana Yang Tailai? Obat Yang Tailai. Sudah sampai langkah terakhir, asalkan obat ini berhasil, negeri bunga merebut Bumi Tengah. Semudah mengambil sesuatu dari saku. Kalian yang tidak tahu situasi ini, pendekar Bumi Tengah semua harus mati. Hidup negeri bunga. Mau mati tidak semudah itu. Cari cara untuk membongkar sarang orang negeri bunga di Bumi Tengah dan tangkap mereka semua. Baik. Aku sudah bersembunyi di sini, kau masih bisa menemukanku. Yang Tailai, kau melakukan banyak kejahatan. Hari ini adalah hari kematianmu. Kakekmu mati di tanganku, ayahmu juga mati di tanganku, hari ini giliranmu. Bayar nyawa kakek dan ayahku. Kukira kau sudah mati sejak lama, tak kusangka He Baiyuan, si sampah ini benar-benar menyelamatkanmu kembali. Kau sering menghancurkan rencanaku, membuatku bersembunyi di ruang rahasia ini. Hari ini aku akan melunasi semua hutang ini. Sekarang aku telah membuat obat mujarab. Kapan saja bisa mengirim berita ke negeri bunga, serangan dari dalam dan luar sekaligus mengambil alih Bumi Tengah. Mimpi. Membunuhmu tidak pernah terlambat. Titik Chengchimu memerah, titik Jiace bergetar. Berbagai tanda menunjukkan kamu telah memaksa berlatih ilmu andalan berbagai aliran. Lalu kenapa? Setiap aliran punya metode berbeda. Latihan paksa seperti ini pasti akan berdampak buruk. He Baiyuan sudah lama melihat luka tersembunyi di tubuhmu. Cuma kamu sendiri selama ini tidak sadar. Aku punya ramuan sakti, cuma luka kecil tersembunyi, mana bisa menghalangiku? Itu He Baiyuan yang menjebakku. Tidak mungkin. Obat ini sudah kuuji berkali-kali. Apapun pula He Baiyuan, tidak mungkin bisa menyembunyikannya dariku. He Baiyuan tahu dia tidak bisa mengelabui kamu. Yang Tailai memaksa berlatih ilmu berbagai aliran, memiliki luka tersembunyi tanpa sadar. Di dalam kitab ramuan, aku membuat sesuatu khusus untuknya, terkait luka tersembunyinya. Tuan? Saat kamu bertarung melawannya, terus pukul titik Danzong dan titik Zhongting. Biarkan luka tersembunyinya meledak, baru kamu punya peluang menang. Aku pikir kamu sudah di ambang kematian, berbicara omong kosong di sini mau mengacaukan pikiranku. Yang Tailai, kamu bersekongkol dengan negeri bunga. Hari ini demi orang-orang keluarga Wijaya yang tewas, akan kubalas dendam. Jian Qian, perhatikan baik-baik.
Jurusan ular emas bergeliat, kekuatannya di pinggang. Jurusan keras sakti menyembuhkan buah, kekuatannya di dada. Jurusan raja mengangkat kaldron, kekuatannya di punggung. Terimalah kematianmu. Tangkap yang Tailai, jangan biarkan yang Tailai kabur. Aku seorang penebang kayu di gunung, jangan takut. Aku dikejar orang. Lari sekencang-kencangnya untuk selamat. Tolong selamatkan aku, kakak. Aku akan membalas budi. Jangan khawatir, kami keluarga gunung. Mana mungkin kami tidak menolong, tenang saja. Rumahku tidak jauh dari sini. Sebentar lagi sampai untung kau bertemu aku. Kalau kau bertemu mereka, orang negeri bunga yang membunuh tanpa rasa bersalah. Mereka bahkan lebih kejam dari binatang buas di gunung, lebih jahat. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Rumahku sudah di depan. Nak, ada tamu di rumah. Wah. Ini ibuku yang sudah tua, matanya rusak, tidak bisa melihat. Orang tua? Maaf mengganggu kalian. Tuan ini dirampok oleh orang negeri bunga, terluka, kebetulan kutemukan. Lalu kubawa pulang. Parah lukanya? Sudah agak membaik. Orang-orang negeri bunga itu bahkan lebih buruk dari penjahat. Kau istirahat saja di dalam rumah. Kami di sebelah, kalau ada perlu panggil aku. Mati kau! Dia belum bangun tidur ya. Kau pergi sekarang, hati-hati di jalan. Baik Bu, kau tunggu di rumah saja. Mereka tahu identitasku. Pasti keluar tengah malam, tidak ada hal baik. Ini pasti mau cari yang Ciangqian untuk menangkapku. Kak, mau kemana? Kamu terluka, kenapa ikut? Hah? Mau menjebak aku, yang Tailai? Takut keberadaan terbongkar, wanita tua itu juga tidak boleh dibiarkan. Nak, ini kamu? Iya. Kamu ada luka? Tempat kita ini jauh dari pasar. Beli obat, pergi pulang butuh setengah hari. Jangan tunda penyakitnya. Cepatlah pergi. Ngapain masih di sini? Tadi aku lihat di kamar sebelah. Tamu pergi diam-diam. Mungkin ada urusan mendesak. Tuan ini aneh sekali. Pergi tengah malam. Jangan-jangan dia terlibat masalah. Dia meninggalkan uang perak. Simpan baik-baik. Yang jelas orangnya sudah pergi. Buat apa peduli dia? Aku juga tidur lagi. Mungkin dia akan kembali. Nanti kalau begitu, kembalikan uang peraknya. Mana tega kita ambil uangnya. Di depan ada rumah. Ayo kita tanya ke sana. Pernah lihat yang Tailai?
Ada orang? Tadi jelas ada cahaya di dalam, aku salah lihat. Mau ngapain kalian? Jangan takut, Pak. Kami sedang mengejar penjahat. Apa Bapak pernah melihatnya? Anakku, siapa yang datang? Apa itu tuan yang pergi tadi? Bukan tuan itu orang yang menangkap penjahat. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang mirip dengan gambar itu datang, minta numpang menginap, lalu pergi sendiri. Ketua, ayo kita kejar. Pak, kami sudah berjalan seharian, haus banget. Boleh kami masuk minum? Tentu, silakan masuk. Pak Tua, terima kasih airnya. Bilang terima kasih, tuan yang datang tadi. Kami mau belikan obat, tapi dia kabur diam-diam tengah malam. Ternyata dia penjahat, pantesan. Sudah berapa lama dia pergi? Sekitar setengah jam, iya kan? Nah? Benar, Bu. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu. Bau darah di sini sangat kuat. Di gunung banyak hewan buas. Mungkin itu sisa dari hewan buas yang berburu. Tidak, ini bau darah manusia. Semua, lihatlah sekeliling. Di sini. Orang tua itu dalam bahaya. Cepat kembali. Yang Kian, tunggu aku bangkit kembali, pasti akan membuatmu tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Tempat ini tidak baik untuk berlama-lama, harus segera pergi. Jika Yang Kian kembali, wanita tua ini mungkin akan membocorkan keberadaanku. Sekali berbuat, lakukan sampai tuntas. Kalian yang memprovokasi aku, ini semua kesalahan kalian sendiri. Siapa? Pak Tua, kami sudah menangkap penjahat yang melarikan diri. Anak Bapak, kami bawa untuk diinterogasi. Besok pagi akan kami antarkan dia kembali. Anak saya tidak bersalah. Bukan menangkap dia, hanya tanya beberapa hal. Sebentar lagi kembali. Kalian jangan memukul dia ya. Tenanglah, Pak. Kirim orang untuk merawat Pak Tua dengan baik. Dan juga urusan putranya. Cari sampai ke dasar bumi, tetap harus ditemukan untukku. Wujang kabur. Benarkah? Anjing negeri bunga itu masih ada pisau tertancap di perutnya. Semua orang mengira dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak disangka, dia masih bisa kabur dengan luka parah. Itu kelalaian anak buah kami. Tahu dia lari kemana? Anak buah kami bilang, melihat dia pergi ke villa bergaya Jepang. Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Kian, maaf. Aku yang tidak mengawasinya dengan baik. Suruh orang yang mengejar untuk kembali. Ini... Tuan Musashi. Aku baru saja mendengar kabar keberhasilanmu. Kenapa kau begitu kacau? Paduka, hamba mohon maaf, hamba gagal menjalankan tugas sialan. Apakah obat yang Tailai benar-benar sudah jadi? Paduka, saat hamba ditangkap, hamba dengar pembicaraan para pendekar bumi tengah obat itu memang sudah jadi. Urusan kecil saja tidak bisa beres, aku harus turun tangan sendiri. Segera berangkat, selamatkan Yang Tailai. Keluarga Wijaya sudah menangkap Yang Tailai. Mereka merasa aman sentosa. Pasti tidak akan menyangka kita akan segera balik menyerang gunakan obat. Jangan buat masalah baru. Baik.
Paduka, tolong aku. Resep obat sakti dan cara pembuatannya. Tuliskan. Paduka, bawa aku pergi dari sini, setelah keluar akan kutulis untukmu. Kau tulis saja resepnya, aku sebagai putra mahkota negeri bunga masakan akan membohongimu. Tidak membawaku pergi. Jangan harap aku menulis. Lebih baik aku serahkan obat ini pada persilatan bumi tengah. Pasti ada yang mau menyelamatkan nyawaku. Yang Cian-Qian membencimu hingga ke tulang sumsum. Dunia persilatan bumi tengah dipimpin olehnya. Kau pikir kau punya pilihan? Tuliskan resepnya dengan cepat, agar kami bisa membawamu pergi. Meski obat bius negeri bunga ampuh, tidak akan bertahan lama. Begitu mereka bangun, kau akan celaka. Kuharap kau tidak ingkar janji. Jika aku ingkar, biar aku mati dengan perut bocor. Bagus, sepertinya kau tidak main trik. Paduka, kita segera pergi dari sini. Yang Tai Lai, kau terlalu naif. Apa maksudmu? Membawamu keluar dan membawa selembar kertas keluar. Jika kau jadi aku, mana yang akan kau pilih? Kau baru saja mengucapkan sumpah. Apa kau tidak takut kualat? Kau tidak bisa membalasku. Kau. Para leluhur, saksikanlah, jika aku yang Tai Lai ingkar, biarlah aku ditinggalkan semua orang mati di bawah tebasan pedang. Aku pernah dengar dari Wuzang, katamu, kami orang negeri bunga. Hal yang paling mirip denganmu adalah tidak punya peri kemanusiaan. Sayangnya kau salah. Karena kau sama sekali tidak mengerti apa itu tidak berperasaan. Setelah datang, tinggallah di sini. Hukum alam berputar, balasan tidak pernah salah. Hanya saja yang Tai Lai mati terlalu mudah. Bagaimana kalian bisa tidak apa-apa? Obat biusku adalah racikan rahasia negeri bunga. Kalian pasti tidak akan bangun. Barang beginian disebut racikan rahasia, jangan di depanku, He Baiyuan, mempermalukan diri. Hanya dengan kalian beberapa orang ingin menahan kami, konsekuensinya tidak ringan. Siapa bilang mau bertarung denganmu? Kalian. Kamu sengaja memancing ular keluar dari lubang. Benar, aku membiarkan Wuzang hidup. Itu untuk memunculkan dalang di baliknya. Jadi kalian sudah siap, sudah menaruh racun di sel penjara. Tidak juga, Tuan He Baiyuan ini. Mendengar sumpah yang kamu ucapkan, sangat tertarik. Menyiapkan kejutan untuk kalian. Kebetulan menguji obat pada kalian. Kalian tidak keberatan, kan? Demi negeri bunga, bunuh. Akibat perbuatanmu sendiri, kakek, ayah, bibi. Cian-Qian sudah membalaskan dendam kalian. Kepala Keluarga Wijaya. Perintah dari Yang Cian-Qian, pemimpin persilatan Bumi Tengah. Mulai hari ini dihapuskan aturan bahwa perempuan tidak boleh belajar tinju. Mulai hari ini, baik dari utara maupun selatan, baik tua maupun muda, tidak peduli latar belakang kaya atau miskin, tidak terbatas pada satu keluarga atau marga, tidak peduli bakat tinggi atau rendah, asalkan memiliki budi pekerti dan jiwa kesatria. Keluarga Wijaya bersedia menjadi pelopor, mengajarkan semua ilmu bela diri tanpa disembunyikan. Semoga kita semua saling mendukung.